Bitcoin turun ke bawah $60.000 Cryptosias. Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover dan hari ini kita akan membahas apa yang terjadi dengan Bitcoin akhir-akhir ini setelah Bitcoin melihat aksi jual besar-besaran yang membawa Bitcoin ke bawah $60.000 dan juga melihat usahanya untuk terus bertahan di atas $60.000. Jadi ayo semuanya cepat merapat dan kita lihat bersama beberapa kemungkinan penyebab penurunan ini. Pertama, penting untuk diingat kalau tidak ada alasan jelas di balik penurunan ini. Setelah tim kami melakukan penyelidikan, kita belum menemukan penyebab pastinya. Tapi ada banyak FUD alias Fear, Uncertainty, and Doubt alias ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan yang beredar. Terutama seputar pendistribusian Bitcoin dan Bitcoin Cash Mt. Gox yang akan datang. Untuk Cryptosias yang mungkin belum tahu, Mt. Gox adalah bursa Bitcoin yang bangkrut sekitar 10 tahun lalu. Dan baru-baru ini, wali dari Mt. Gox mengumumkan kalau pembayaran kembali kepada kreditur akan dimulai di bulan depan. Ini termasuk Bitcoin dan Bitcoin Cash yang bernilai sekitar $9 miliar, yaitu sekitar 140.000 Bitcoin. Berita ini membuat kehebohan di pasar. Beberapa orang berspekulasi kalau Mt. Gox mungkin menjual Bitcoin untuk membayar kreditor secara tunai. Tapi surat dari wali menjelaskan kalau pembayaran akan dilakukan dalam Bitcoin dan Bitcoin Cash bukan uang tunai. Artinya, mereka yang memilih pembayaran tunai kemungkinan besar sudah menerima pembayaran mereka beberapa bulan yang lalu. Lalu kenapa ada kepanikan? Pengumuman ini menimbulkan ketidakpastian di pasar kripto, menyebabkan para pedagang dan spekulan menjual Bitcoin mereka karena takut akan masuknya Bitcoin dan Bitcoin Cash secara besar-besaran ke pasar. Namun sejarah Bitcoin menunjukkan sesuatu yang menarik. 3 kali terakhir kita mengalami penurunan besar akibat kekhawatiran terkait Mt. Gox. Bitcoin mencapai titik terendah, namun melonjak lebih tinggi. Kondisi pasar minggu ini bukan sesuatu yang aneh. Bitcoin bergerak sideways selama 3 bulan terakhir dan kita sudah melihat penurunan seperti ini sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu Bitcoin bahkan turun ke harga $56.000 tetapi dengan cepat pulih kembali. Meskipun terjadi penurunan minggu ini, Bitcoin masih berada di atas $60.000, menunjukkan kalau Bitcoin masih dalam posisi yang relatif stabil. Berinvestasi dalam Bitcoin membutuhkan kesabaran. Pasar akan mengalami pasang surut dan setiap siklus akan mengalami FUD, bahkan peristiwa seperti Black Swan. Namun sejarah menunjukkan kalau Bitcoin memiliki kemampuan luar biasa untuk kembali pulih dan bahkan mencapai level tertinggi baru alias all-time high. Penurunan hari ini mungkin mengecewakan, terutama kalau Cryptosias telah memantau grafik dengan dekat selama ini, tapi terkadang yang terbaik adalah untuk istirahat terlebih dulu Cryptosias. Pasar akan selalu mengalami hari-hari yang naik dan turun, namun kuncinya adalah untuk terus bertahan dan fokus pada goal akhirnya. Ingat, tren jangka panjang Bitcoin selalu meningkat meskipun ada kemunduran sementara. Mengenai pembayaran kembali Mt. Gox, penting untuk dipertimbangkan kalau banyak dari kreditor ini adalah pemegang jangka panjang yang sudah menunggu bertahun-tahun. Kemungkinannya kecil mereka akan menjual Bitcoin mereka di titik terendah ketika mereka berpotensi menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi di puncak pasar berikutnya. Selain itu, jangan lupakan dampak Bitcoin ETF. Mereka telah mengakumulasi sejumlah besar Bitcoin dalam waktu yang singkat. Bahkan jika 140.000 Bitcoin dibuang ke pasar secara bersamaan, kemungkinan besar kita akan melihat pemulihan yang cepat. Ini bukan akhir dari Bitcoin. Bitcoin tidak akan jatuh ke titik nol karena pemegang saham jangka panjang dan investor institusi akan mengambil kesempatan untuk membeli saat harga turun. Ingat Cryptosias, investor terkemuka seperti Michael Saylor dan perusahaan besar seperti Metaplanet dari Jepang dan bahkan Larry Fink dari BlackRock kemungkinan akan terus membeli selama krisis. Mereka melihat potensi jangka panjang dari Bitcoin dan tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi pasar jangka pendek. Kita tahu saat ini adalah saat yang mengkhawatirkan untuk beberapa Cryptosias, tapi penting untuk tetap kuat dan tidak tertipu karena FUD. Di saat seperti ini, kesabaran dan strategi yang jelas seperti dollar cost averaging alias DCA adalah strategi yang baik. Beli di saat harga sedang rendah dan simpan untuk jangka yang panjang. Kalau menurut Cryptosias, kira-kira penurunan Bitcoin akan mencapai harga berapa? Dan bagaimana kira-kira harga Bitcoin di akhir tahun? Tulis pendapat kalian di kolom komen dan ayo ikut bergabung dengan komunitas baru Crypto World juga di Discord karena mereka akan memberikan update terbaru seputar pasar kripto dan juga melakukan banyak giveaway dan info airdrop ke depannya di https://discord.gg Crypto World. Linknya sudah kita taruh di description box, jadi jangan lupa untuk ikut bergabung ya. Sampai ketemu di sana. GM Cryptosias.